Let's have a ball. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 di sini mempresentasikan alat peraga maya kami yang bernama StarMat atau Statistika Matematika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Niko Sadoko dengan NIM K1323060. Saya Nidya Rahmanduryati dengan NIM K1323059. Saya Marisa Akhatul Malika dengan NIM K1323048. Saya Media Dina dengan NIM K1323034. Dan saya Nisuti Astuti dengan NIM K1323057. Bagian selanjutnya yaitu petunjuk penggunaan. Nah, siswa diminta untuk mengurutkan langkah-langkah yang sesuai pada template ini. Yang pertama ada baca dan perhatikan petunjuk penggunaan tools. Kedua, pahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, pelajari materi dan contoh soal yang tertera. Yang keempat, tonton video pembelajaran pada link yang disediakan. Yang kelima, kerjakan LKPD secara berkelompok. Yang terakhir adalah kerjakan kuis secara mandiri untuk mengukur pemahaman. Pada bagian menu tertera ada 6 bagian. Yang pertama ada tools, lalu CP dan TP, materi, video, evaluasi, dan profil. Yang pertama bagian tools, tombol home untuk kembali ke halaman menu, lalu tombol exit untuk keluar menuju ke halaman terakhir. Lalu pada capaian pembelajaran untuk materi ini adalah peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan partil dan interpartil. Lalu mereka dapat membuat dan menginterpretasi diagram box plot, box and whisker plot, dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menentukan dan menggunakan hasil box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur atau karakteristik data dan kebutuhan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengonversi suatu permasalahan menuju bentuk data yang dapat diukur. Lalu peserta didik mampu mengonversi data tunggal menjadi data kelompok. Lalu peserta didik mampu menentukan nilai min, median, modus, jangkauan, dan kuartil untuk data tunggal. Kemudian peserta didik mampu menentukan nilai min, median, modus, jangkauan, dan kuartil data kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memvariasikan data dalam bentuk box plot, histogram, dan dot plot. Pada bagian materi terdapat 6 subbab. Yang pertama ada untuk data tunggal, data kelompok, kuartil data tunggal, kuartil data kelompok, jangkauan, dan grafik. Yang pertama ada data tunggal, yakni data tunggal adalah data yang berisikan angka-angka asli sesuai dengan perolehan data dari lapangan yang masih berbentuk sederhana dan masih belum dikelompokkan dalam kelas interval. Nah, pada bagian materi data per kelompok terdapat median, yakni nilai data yang berada tepat di tengah ketika seluruh data diurutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Untuk mencari letak median, terdapat rumus-rumus yang tertera, yakni untuk rumus median untuk N ganjil dan rumus median untuk N genap. Lalu terdapat modus, yakni data yang paling sering muncul, dan min, yaitu bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data. Untuk selanjutnya yaitu data kelompok. Nah, data kelompok ini disusun ke dalam kelas-kelas atau kelompok yang memiliki rentang nilai tertentu. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan data tersebut. Data yang telah dikelompokkan akan disajikan dalam bentuk suatu tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, yang
Di sini yang pertama yaitu median dalam data kelompok. Dalam data kelompok, median ini memiliki rumus L0 ditambah J kali N per 2 dikurangi sigma FK per Fm. Selanjutnya, ini contoh soal median data kelompok. Di sini untuk pembahasan soal median data kelompok, di sini membahas mengenai median dari data kelompok. Selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Rumus modus dalam data kelompok yaitu M0 sama dengan L0 ditambah J kali D1 per D1 ditambah D2. Contoh soal modus data kelompok ini disuruh mencari modus untuk data tabel distribusi berikut. Selanjutnya yaitu min. Min itu adalah jumlah perkalian nilai tengah setiap kelas dengan frekuensinya dibagi jumlah frekuensi. Nilai tengah setiap kelas itu merupakan setengah dari jumlah nilai batas bawah dan batas atas di setiap kelasnya. Rumus min yaitu X bar sama dengan X1 F1 ditambah X2 F2 sampai ke N dibagi F1 tambah F2 sampai ke Fn. Atau sigma XI kali Fi dibagi sigma Fi. Selanjutnya berikut contoh soal min data kelompok. Berikut pembahasan dari soal min data kelompok. Selanjutnya yaitu kuartil data tunggal. Nah, kuartil data tunggal ini merupakan suatu nilai yang membagi data tunggal menjadi 4 bagian sama rata. Ada Q1, Q2, ataupun Q3 dengan rumus I sama dengan I kali N dikurangi 1 dibagi 4. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk kuartil data tunggal. Berikut contoh soal kedua untuk mencari kuartil kedua atau median. Selanjutnya contoh soal ketiga yaitu mencari kuartil ketiga dari data berikut. Selanjutnya berikut kuartil data kelompok. Nah, kuartil data kelompok ini ada langkah-langkah untuk menentukan, yaitu yang pertama menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, kedua menentukan letak kuartil, ketiga menentukan tepi bawah dan kuartil yang dicari, keempat substitusikan ke persamaannya. Berikut rumus untuk kuartil data kelompok. Yang pertama ada menentukan letak kuartil terlebih dahulu, yaitu QI sama dengan I per 4 dikalikan N. Dan rumus kuartil data per kelompok yaitu QI sama dengan TB ditambah P kali I per 4 N dikurangi FK per F. Berikut contoh soal kuartil data kelompok, yaitu disuruh mencari nilai kuartil keduanya. Berikut pembahasan dari kuartil data kedua tadi. Untuk selanjutnya yaitu materi jangkauan inter. Data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar, kedua ukuran pemusatan ini memiliki keuntungan, yaitu tidak terpengaruh jika kumpulan data memiliki data pencilan atau data yang berbeda dari kumpulan datanya. Bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data. Min dapat dihitung dengan cara menambahkan seluruh nilai data dan membagi bilangan total banyaknya data. Rata-rata min dilambangkan dengan simbol X bar atau dibaca X bar. Untuk selanjutnya
Di sini terdapat beberapa jenis grafik. Yang pertama yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran menampilkan bentuk sektor lingkaran untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Yang kedua, histogram, grafik histogram, yaitu menyajikan dalam numerik dalam batang yang berdempetan berdasarkan interval kelas. Yang ketiga, plot titik, menampilkan sebaran data menggunakan titik-titik yang mewakili data. Untuk selanjutnya, yang keempat yaitu diagram batang. Diagram batang menyajikan data kategori dalam bentuk batang tegak atau mendatar yang panjangnya sesuai jumlah data. Yang kelima, ogive, menampilkan frekuensi kumulatif data dalam bentuk garis yang menunjukkan jumlah data hingga batas tertentu. Untuk yang selanjutnya, video. Di sini terdapat sumber belajar siswa berupa video. Terdapat barcode YouTube, di mana siswa bisa mengklik langsung barcode YouTube tersebut, atau siswa bisa menyekan langsung barcode tersebut. Di sini akan ditampilkan jika siswa mengklik barcode YouTube yang telah disediakan tadi. Di sini terdapat sumber belajar siswa di mana berisi mengenai cara pembuatan grafik histogram, ogive mean, median, modus kuartil, dan lain-lain. Jadi siswa bisa mencari sumber belajar berdasarkan link YouTube yang telah disediakan pada PPT interaktif sebelumnya. Di sini ada barcode LKPD yang bisa diakses oleh siswa. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik dengan materi analisis data kelas 10 fase E. Kemudian siswa bisa mengisi nama anggotanya di sini di live worksheet-nya secara langsung. Kemudian identitasnya ada satuan pendidikan yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian tahun penyusunannya tahun 2025 dengan mata pelajaran matematika fase E kelas 10 semester 2 dengan domain atau topik yaitu analisis data dan peluang atau statistika dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit atau 3 jam pelajaran. Lalu capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mempresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi diagram box plot atau box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menentukan dan menggunakan dari box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur atau karakteristik data dan kebutuhan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengonversi suatu permasalahan menuju bentuk data yang dapat diukur. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengonversi data tunggal menjadi data kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai min, median, dan modus jangkauan dan kuartil data tunggal. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan nilai min, median, modus, jangkauan, dan kuartil data kelompok. Serta yang kelima, peserta didik mampu memvariasikan data dalam bentuk box plot, histogram, dan dot plot. Kemudian di sini ada langkah awal. Yang pertama yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 anak dengan kemampuan yang heterogen. Kemudian yang kedua disediakan permasalahan kontekstual permasalahan tersebut, kemudian dianalisis oleh siswa.
Selanjutnya ada langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu mengurutkan data. Yang kedua adalah menyusun data dengan menghitung menggunakan rumus Excel. Kemudian yang ketiga itu adalah visualisasi data dengan membuat tiga grafik dari data yang diperoleh. Kemudian selanjutnya ada pengoperasian Excel yang langkah pertama yaitu menyalin data ke Excel. Contohnya adalah sebagai berikut. Langkah kedua adalah mengurutkan data. Langkah ketiga yaitu membuat tabel data tunggal. Yang keempat adalah membuat tabel data kelompok. Yang kelima itu menghitung ukuran statistik. Dan yang keenam adalah membuat grafik. Di sini ada kegiatan siswa yaitu kegiatan satu. Yang pertama yaitu mengonversi permasalahan ke data kuantitatif. Di sini siswa bisa mengetik jawabannya secara langsung di live Logsifmo. Selanjutnya ada kegiatan dua yaitu mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Dan kegiatan ketiga adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal. Serta kegiatan yang keempat adalah statistik deskriptif dan statistik deskriptif data kelompok. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan reflektif. Yang pertama itu ada apa perbedaan utama antara data tunggal dan data berkelompok setelah kamu mengolah data tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mengubah data mentah menjadi data kelompok. Dan yang ketiga ada ukuran statistik manakah, mean, median, atau modus yang menurutmu paling mewakili data yang kamu olah dan mengapa. Kemudian yang keempat, apa sih arti dari jangkauan dan kuartil dalam konteks data yang kamu analisis? Oke, berikut adalah barcode untuk penilaian atau link untuk kuisnya. Bisa di-scan atau diklik link. Nah, berikut tampilan di kuisnya, yaitu kita memakai software Kahoot, software Kahoot. Kita tuliskan namanya lebih dahulu, misalnya kelompok satu. Kita jalankan statistika. Nah, pada soal yang pertama di sini berdasarkan data kelompok apakah bentuk histogramnya benar. Jadi di sini kita menentukan apakah di soal histogramnya ini benar atau salah. Nah, kita pilih row. Selanjutnya, di sini terdapat peringkat dari poin yang didapatkan saat siswa mengerjakan. Next. Nah, selanjutnya tentang grafik, perbedaan grafik yang menunjukkan perubahan berat badan seekor kucing dari lahir sampai usia 2 tahun. Nah, sini kita memilih grafik mana yang sekiranya betul. Dan soal yang ketiga di sini ada data terus disajikan dalam tabel. Nah, terus kita cari untuk nilai modus dari data tersebut itu berapa. Salah.
Gitu. Dan soal berikutnya untuk menentukan jangkauan interkuartil. Pilih. Gitu. Dan soal yang kelima dan masih banyak soal-soal berikutnya yang soal di kuis ini berjumlah 10 soal dengan masing-masing durasi 4 menit per soal. Seperti itu. Kata Matur nuwun. Thank you. Arigato.